Dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Maukah kamu aku ajari surat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid?" Lalu beliau memegang tanganku, dan ketika kami hendak keluar, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah berkata, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu suatu surat yang paling agung dari Al-Quran." Beliau pun bersabda, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau surat Al-Fatihah. Ia adalah As-Sab'u Al-Mathani, dan Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan dari surat Al-Fatihah yang terletak pada Alhamdulillahirabbil alamin, dan disebut juga sebagai Ashabul Masani ataupun 7 yang diulang-ulang, dan juga disebut juga sebagai Ummul Kitab atau induknya kitab, sehingga sebagai pembeda juga dari kitab-kitab sebelumnya surat Al-Fatihah ini. Yang mengutamakan lafal hamdalah itu kan ada yang mengatakan bahwa Bismillah itu adalah tidak termasuk golongan Fatihah. Yang mengatakan Bismillah itu adalah termasuk golongan Fatihah itu hanya Imam Syafi'i. Yang lainnya itu adalah Bismillah itu tidak termasuk golongan Fatihah. Hanya Fatihah itu adalah hanya pembeda atau pembatas atau pemula semua surah. Jadi yang mengatakan Fatihah Bismillah itu adalah termasuk golongan Fatihah itu adalah hanya Imam Syafi'i, yang lain enggak. Jadi makanya ada mengatakan barang siapa ingin memulai sesuatu, ya istilahnya, dan membaca Bismillah, ada yang mengatakan baca Hamdalah. Nah, itu ada bahwa yang tidak dimulai ada bahwa tok, dia adalah kan putus barokahnya. Ada yang Bismillah, ada yang itu yang banyak mengatakan Bismillah, tapi ada kaidah mengatakan Hamdalah. Nah, kenapa kok hanya yang disebutkan Nabi lafal Hamdalah? Kalau dalam lafal Alhamdulillah itu adalah mengandung pribadi seseorang itu harus mengakui kalau dia itu hanya seorang hamba Allah dan semua perilaku atau semua perbuatan yang dilakukan itu adalah milik Allah. Jadi alhamdulillah, segala puji itu lillah, dan perilaku semuanya itu adalah hanya lillah, nggak ada yang tidak lillah. Jadi nak kowe ngucapke alhamdulillah berarti merasa diri kamu adalah dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, kamu mengatakan bismillah berarti semua pekerjaan itu adalah dikaitkan dalam hal pertama. Oh, jadi kota nak bismillah itu adalah melakukan mulai pertama langsung bismillah itu adalah dikendalikan mulai pertama. Kalau hamdalah itu ketika kamu melaksanakan sesuatu itu adalah setelahnya. Jadi seakan-akan itu antara bismillah hamdalah itu berkaitan. Jadi awal kau bismillah itu adalah mulai, itu adalah langsung mengatakan nama Allah itu langsung berkaitan di situ. Setelah kamu melaksanakan itu adalah minta pengendalian dari Allah SWT adalah
lillah kabeh. Jadi makanya wong itu paling penting orang hidup itu adalah merasa dirinya itu adalah menjadi hamba Allah. Itu paling penting. Misalnya kehidupan masalah kowe engko arep ning di posisi kayak Allah ning nggonane ndi ae iku gak penting. Contohnya gini, ini contoh. Ada seorang raja gitu ya, raja. Kowe itu kepengen mengabdi seorang raja. Itu terserah. Kowe sepenting kamu itu harus seorang mengabdi. Arep kowe diposisike menjadi seorang perdana menteri atau kamu hanya tukang nyapu, itu gak penting. Yang penting kamu bisa mengabdi pada seorang raja. Masalah kamu di posisi kene nggon dadi tukang sapu apa dari ke perdana menteri itu gak penting. Yang penting kalau kamu sudah mengabdi, ya sudah mengabdi terserah kono karjane. Ya padha kita adalah mengabdi pada Allah SWT. Arep dike posisi ning nggon apapun ya terserah pangeran, hak pangeran. Itu kan kita nggak punya hak. Nah, nggak punya hak. Nah, ngono sing penting kamu itu punya posisi menjadi seorang hamba Allah. Nggak usah ngeyel rene nggak perlu. Karena memang Allah menghendaki ya terserah. Allah mau jadi tukang sapu iso dadi perdana menteri urusannya pangeran. Kita butuh jadi seorang hamba sudah nggak usah mengajukan diri lah istilahnya, nggak usah mengajukan diri menjadi seorang perdana menteri atau apa nggak perlu. Yang punya hak mereka, yang punya hak itu adalah Allah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Ikhlas. Sesungguhnya surat itu benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al-Quran pada setiap malamnya? Para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, siapakah di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Maka beliau pun bersabda, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maksudnya surat Al-Ikhlas nilainya itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan dari surat Al-Ikhlas yaitu pahalanya bisa menyamai dari sepertiga Al-Quran. Dan pernah juga dikisahkan Rasulullah itu membuat sayembara atau perlombaan, siapa yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam semalam paling cepat istilahnya, maka dia akan bisa menikahi putriku atau putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Dan waktu itu para sahabat saking semangatnya berlomba untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Tapi Ali bin Abi Thalib dengan santainya hanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, sehingga dia istilahnya memenangkan dari perlombaan atau sayembara yang diadakan itu. Dan Ali bin Abi Thalib itu juga mengeluarkan hadis ini, itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Kalau penyelidikan secara ilmiah bukan karena memang isi dari kandungan hadis, secara ilmiah. Kenapa surat Ikhlas itu ada sepertiga? Karena surat Ikhlas itu adalah isi kandungannya itu adalah tauhid. Nah, isi kandungan itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Maka dalam satu Al-Quran itu ada tauhid, dua adalah syariat, tiga adalah tasawuf. Jadi memang itu ilmu sepertiga secara ilmiah. Kalau kamu itu selidiki ya, itu ada memang tauhid
penuh tauhid dengan full. Kul katakanlah dua utawi Allah. Itu Allah. Dua utawi sya'an. Dua utawi Tuhan. Nah, istilah dasar itu. Tuhan. Ahadun itu siji. Maksudnya apa ya? Tidak ada Tuhan, hanya Allah. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Tidak ada yang paling pandai kecuali Allah. Tidak ada yang paling berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang paling pandai kecuali Allah. Tidak ada zat yang selain paling utama kecuali Allah. Jadi kul huwa itu sya'an. Nah, Allahu ahad hanya. Jadi kul huwa padha karo mengatakan la ilaha illallah. Sama itu. Jadi kul huwallahu ahad katakanlah huwa itu sya'an terus Allahu ahad. Jadi itu sudah mencakup segala hal. Tambah nah ditambahin. Allahu somad. Hidup ini adalah memang Allah itu adalah asmat, tempat tujuan hidup. Jadi wong urip lan arep mati. So tujuannya hanya pada Allah itu saja. Kul huwallah Allahus somad. Allah adalah tujuan seseorang. Jadi arep mati ya tujuan ini gone Allah, urip ya tujuan ini gone Allah. Gak ada tujuan yang lain. Jadi ini memang mengenes muni ngucap Allahus somad. Ya sudah hidup ini gak ada tujuannya. Ora kok krono anak, ora krono bojo, ora krono apa, tapi krono Allah. Lah kok iso ngono? Saiki kowe ngupari bojo. Bojo itu adalah sebuah kewajiban. Nek kowe nafkahi bojo berarti nglakoni kewajiban. Itu krono Allah juga kan. Jadi kowe nglakoni kewajiban krono Allah. Anak rewel. Anak itu wis mbok iseni kalimat tauhid. Lafal Allah la ilaha illallah wa Allah. Berarti ini adalah kamu sudah memasukkan sebuah kalimat tauhid terhadap anak. Nah, kamu melayani seorang anak ini berarti padha karo melakukan sebuah ngupeni kalimat tauhid. Mbok rewel, mbok jajan, mbok apa iki ngupeni aja diniati ngupeni. Jadi ngupeni kalimat tauhid yang sudah kita tanamkan kepada anak tersebut. Tauhid sudah kita tanamkan, syahadat sudah kita tanamkan, berarti tauhid sudah kita tanamkan, berarti kita selalu mengabdi kepada kalimat tauhid. Ini adalah berarti nangono Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak beranak. Maksudnya piye? Wong ku nak pengen duwe anak utawa wong duwe wong tua itu adalah wong sing jaluk pengen bantuannya apa? Iya. Wong nak ndek anak, mesti kowe pikirmu ngene, iki anak berarti iso ngupeni aku. Kowe ndek wong tua ada selalu berharap bantuane gore wong tua. Berarti nang ngono Allah adalah Maha yang ghani, ada apa jenenge? Tidak butuh anak. Berarti nang ngono kalau mau makan lam yalid wa lam yulad adalah kowe ra enek ning donya ra enek gunane, ya gitu. Kowe iki ra penting cara bagine Allah itu kamu itu ada enggak ada penting. Allah enggak butuh. Ya, enggak butuh bantuan entah dari yalid. Ya, yalid itu adalah butuh dari bantuan bawah atau yulad butuh bantuan dari atas. Sing wong dhuwure wong ngisor enggak butuh, sama sekali enggak butuh. Lam yalid wa lam yulad. Itu adalah sama sekali enggak membutuhkan sama sekali. Ditambahinlah lagi adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satu pun atau benda apapun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu membaca tauhid, membaca kalimah apa jenenge? Surat Al-Ikhlas ini ada semuanya adalah kembali kepada tauhid yang murni hanya untuk demi Allah. Makanya jadi kalimat tauhid itu kalimat yang sangat luar biasa. Jadi ojo mbok gawe nek bahasane kan ngene. Ojo mbok gawe istilah mak maca apa jenenge surat Ikhlas ping 11 moko arep tok ganjar ngene maca ojo. Ojo ngono kuwi kan bahasane. Terus piye? Ya sudah kamu baca surat Ikhlas saja ojo mbok kait-kaitke piye. Moko bakal tok ngene bakal bantuk ngene kok pomane mbok kaitke dengan apa itu apa jenenge? Duniawi. Waduh.
bahaya. Ya ora kok bahaya sih ora, tapi bagine orang yang tahu isi kandungan surat Ikhlas itu jangan berkaitan dengan duniawi sama sekali enggak. Oh, itu adalah murni dari tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Nek wong mau pengen ngono ya semoga kemauan memang hadisnya ada. Hadisnya itu memang ada tapi aja mbok gawe ngono maksudnya. Aja mbok gawe ngono. Kalimat tauhid itu ada memang tujuannya hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngawet kok awat qul Allah ahad sampai ke kolam yang alam yulat itu enggak ada bersangkutan dengan duniawi sedikit pun. Makanya mau baca surat baca saja, tidak usah mikir itu. Baru kalau baca surat mau sama rasa kait-kaitnya kono. Walaupun Kanjeng Nabi yang mengatakan seperti itu, ya tidak masalah. Pada intinya ya munggah nih menaikkan tensi dalam pemahaman, tidak hanya sekedar kepentingan yang remeh lah istilahnya. Mengisi kandungan Quran ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki mendengar seorang yang membaca Qul huwallahu ahad dan orang itu selalu mengulang-ulang. Di pagi harinya laki-laki itu pun segera menemui Rasulullah SAW dan mengadukan mengenai seorang yang ia dengar semalam membaca surat yang seperti ia anggap sangat sedikit. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat itu benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Ikhlas, sesungguhnya surat itu benar-benar menyamai sepertiga Al-Quran. Dari Anas bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saat aku menyukai surat ini, yaitu Qul huwallahu ahad, beliau bersabda, sesungguhnya mencintainya akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dalam hadis panjangnya, kalau tidak salah itu kan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila ketika sholat itu selalu menambahkan surat Al-Ikhlas di rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Dan ada sahabat yang mengadukan bahwa sahabat itu selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya. Dipertemukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh Nabi, kenapa kamu kok membaca surat Al-Ikhlas terus ketika sholat? Dan jawaban dari sahabat itu adalah karena saya cinta atau suka dengan surat Al-Ikhlas ini, karena ya tadi mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu membawa kamu untuk masuk dalam surga. Itu dari hikmah hadis panjangnya kalau tidak salah itu seperti itu dari surat Al-Ikhlas. Jadi istilahnya gini, kamu tuh mencintai sebagian surat contohnya Yasin, Waqiah, Rahman, umpamanya di Tabarok gitu ya, mencintai. Silakan, nggak apa-apa, itu malah bagus. Tapi jangan lupakan surat yang maksudnya kamu mengutamakan surat itu, tapi jangan melupakan surat yang lain. Alasannya apa? Karena isi kandungan Al-Quran semuanya itu adalah mau itu. Jadi kamu baca semuanya mau itu kan. Dan apabila kamu mengaktifkan surat-surat tertentu, monggo. Jadi monggo maksudnya setiap kali kamu yang itu, yang lainnya tetap kamu baca Al-Quran yang lain.
Jadi nek kowe maca kuwi tok, kamu tidak tahu hukum yang lain. Gitu, enggak tahu hukum yang lain. Makanya apabila kamu membaca surat-surat tertentu dan kamu aktifkan, ya kamu berarti aktifkan yang itu, yang lainnya tetap kamu baca. Jadi istilahnya mengutamakan. Contohnya pamer gini, contohnya saja, contoh. Kowe ndek anak loro, iso pinter. Itu. Tapi yo kamu itu puji silahkan. Tapi yo aja nganti ngalahke mbek sing liyane. Sing liyane tetep mbok upayane. Kamu boleh mencintai satu, tapi yang satu kudu di. Nah, gitu podo. Jadi kamu itu membaca ya surat-surat tertentu silahkan. Yang surat yang lain tapi jangan kamu tinggalkan juga. Sebabnya aku mau tinggalkan juga pada itu kan semua kalam Allah adalah kalam Allah. Itu nggak boleh kamu tinggalkan salah satu. Di istilah apa hikmah ketika baca ini nanti ini itu ya mulai kita naikkan level kita. Enggak. Misalnya baca surat Waqiah ben sugih istilah. Terus gak hilang. Sugih ora sugih urusan pangeran. Kita itu mengabdi lah, bahasa itu mengabdi. Hidup itu yang paling utama itu mengabdi. Jadi hidup itu pertama paling utama itu adalah mengabdi atau bisa supaya kita menjadi hamba Allah yang semurni-murninya. Sudah urusan pangeran, dikei sugih ya terserah pangeran, dikei kere pangeran. Karena Allah, kalau Allah itu sudah menghendaki seperti itu, berarti kamu kudu harus ikhlas. Tapi biasanya pangeran ini ngono kuwi. Biasanya kalau Allah itu, kalau kamu mencintai Allah itu semurni-murninya, bukan karena minta pertolongan sholat Waqiah atau apa gitu ya. Gampangane kamu kan seakan-akan mau coba sholat Waqiah juga kan berarti kan kamu sugih minta pertolongan sholat Waqiah. Gampangane kan ngono gampangane istilahnya. Kalau kamu itu memang betul-betul mencintai Allah tanpa minta pertolongan sholat Waqiah. Lah kenapa kamu baca? Ya tetap baca karena apa itu perintah kan gitu. Karena perintah Nabi itu ada pemaca. Wah macam-macam. Kalau Allah sudah memerintahkan atau Allah sudah mencintai kamu, gara-gara kamu suka membaca Waqiah, pasti Allah akan memberikan yang di luar dugaan kamu. Itu wis ngono kuwi, adat itu. Iku adate ning kon wong merasa menjadi seorang hamba ngono kuwi. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kamu itu alasannya kan. Kalau kamu membaca Waqiah dan sudah lancar dan kamu berharap jadi sugih, kok sampai orang kayak sugih pangeran, pasti kamu nyalahke. Lah aku lagi maca Waqiah itu yang ini ora kayak sugih lah sih. Berarti kan bodoh karena nyalahan pangeran. Makanya kan kamu nggak boleh kan seperti itu kan. Kalau Allah memerintahkan membaca surat Waqiah tiap hari, ya baca-baca saja, sudah usah mikir. Sugih. Sebab nek ngono kuwi engko bahayane nyalahne Ngira. Tapi kok hikmahnya ketika orang itu mengistiqomahkan baca surat Waqiah yang awalnya memang itu ada niatan dilancarkan rezekinya, tapi ternyata pas dalami dirasa-rasa nih, ternyata bukan rezeki yang seperti itu yang istilahnya materi lah, bukan materi atau menambah sugih enggak, tapi yang dirasakan itu kekarepannya kekarepannya hawa nafsu niki sudo. Aslinya kamu pahami ya. Pahami isi kandungan surat Waqiah contoh saja. Kowe isinya tiba itu loh. Afara'aitum ma tahrutun antum tazra'unahu am nahzaru. Misal kowe nak nandur-nandur, apa kowe rumang iso nandur. Afara'aitum ma tahrutun antum tazra'unahu am nahzaru. Kowe sing nandur aku. Am nahzaru. Lau nasya'u la ja'alna hutaman. Aku nak pengen, nak karep hutaman tak hancur kowe. Tanduranku tak hancur nih. Loh, itu ada nuduh nih.
kowe kudu merasa diri kamu menjadi seorang hamba saya, kepengin nyembah aja. Afara'aytum antum takhluquna am nahnul khaliqun. Iku jane isi kandungan Al-Qur'an isi Fatihah itu adalah maidu wong asline iku maidu. Aja krumangsa ngono lho dadi istilahnya. Afara'aytum menaruh lati turun antum asya'tum syajarata am nahnu musyi'un. Nak kowe apa iso menciptakan api, nak ra aku sing iso. Antum asya'tum syajarata am nahnu musyi'un. Nahnu ja'alna tadhkiratan lil muqinin. Nah, itu hanya untuk peringatan bagi orang-orang agar merasa dirinya itu enggak punya kekuatan apa-apa. Dadi ngono anu dipahiti. Sine mbek Quran mbek anu mbek. Ning kon surat Tabarak ya paidu wae sine wis ngono kabeh. Walladzi ansha'akum wa ja'alakum samawati wal arda qalilan ma tashkurun. Itu adalah nah terus awet terkon sampai tekan mburi sini maidu wong. Aja nganti ngrumangsa awake dhewe punya kekuatan sing tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa tentu nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berlindung dari jin dan sihir mata jahat manusia sehingga turun ayat Al-Mu'awwidzatain surat Al-Falaq An-Nas. Ketika keduanya turun, maka beliau mengambil keduanya dan meninggalkan doa-doa perlindungan yang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan dari surat Al-Falaq dan An-Nas itu minta perlindungan dari jin, manusia, dan makhluk-makhluk yang lainnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang isi kandungan dari Al-Falaq An-Nas itu ya minta perlindungan, dan lebih utama lagi itu ketika dibaca ketika sebelum tidur agar selama tidur kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang aku masuk salah salah ya kadang-kadang ya kadang untuk busu dewi. Kalau aku beberapa falak ini syarima. Lafalnya itu min syarri ma khalaq. Lah jaluk perlindungan dari Allah atau Rabbil Falaq min syarri ma khalaq, dari sesuatu yang jelek yang diciptakan Allah. Oh sehingga Allah dhewe kon minta perlindungan Allah. Sehingga kita Allah dhewe. Jadi kita juluk perlindungan Allah dari min syarri ma khalaq. Sehingga memang Allah min syarri ma khalaq itu Allah yang membuat kejelekan itu. Tapi kita harus minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang lah berarti ra ngono belakangnya. Elek min syarri ma khalaq, min syarri hasidin idza hasad. Yo mesti hasidin idza hasad, ghasikin idza waqab. Itu semua tetap nih sangka syarri ma khalaq. Jadi isi kandungan makholak itu adalah ghasikin idza waqab bi hasidin idza hasad. Jadi ghasikin idza waqab itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Begitu juga hasidin idza hasad itu juga tanpa diciptakan oleh Allah tetap nggak bisa berlindung. Jadi kabeh itu adalah kongnya Allah. Jadi hasidin wong sing hasud, ketika kamu menyalip tanpa izin Allah tidak mungkin bisa terjadi, karena ning kono wis enek level ngarepe ada syarri ma khalaq. Itu ciptaan Allah.
Jadi makanya apabila kamu itu minta perlindungan pada jadi bahasanya itu mudah itu sebenarnya. Contohnya pemana nek wong nyalai kowe itu bahasanya itu nyalai kowe. Itu aslinya itu balik ke pengenalan Gusti. Niku iki padha makhluke jenengan. Sing ndamel mandi ora ya jenengan. Kula ya tetep yo pendengar ya jenengan, tapi sarima tolak sami mawon. Umpamane kowe disalahi setan, umpamane contohnya setan. Ya jawab ngono. Gusti niku makhluke jenengan. Kula nggih sami mawon makhluk jenengan. Setan itu lho adalah kalah utama kula niku Bani Adam, luwih utama daripada setan. Mosok wong sik kalah mbek setan ki bangetan. Karena manusia itu bisa mudah bersyahadat kepada Allah karena mereka enggak semudah itu. Makanya anak di apa jenenge setan kudo atau apa, undang kembalikan kepada Allah, jawabnya ngono enggak usah mbok musuhi. Setan enggak perlu dimusuhi. Sebab dhewe niku ora mungkin iso nglakoni kejaba sangka syarima tanpa ada ciptaan Allah itu nggak mungkin bisa terjadi. Makanya kadang-kadang ya kadang maca kul a'udzu birabbil falaq kadang ketemu dewi itu kan. Kul a'udzu birabbil falaq terus min syarri ma khalaq. Sampai kejelekan yang kamu buat sendiri. Rupane apa jenenge gosikin ndak kok bi hasitin ya hasan. Nafasatikil qad. Tapi ya memang Allah Subhanahu wa taala itu kan ya menciptakan dunia itu kan berpasang-pasangan, ada kebaikan, ada kejelekan seperti itu kan. Jadi ya walaupun orang itu istilahnya apik kabeh, Allah akan tetap menciptakan orang yang jelek atau orang yang jahat. Ya memang zaujain tetap zaujain itu sepasang. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah zaujain sepasang. Gak enak wong apik tanpa enek wong elek. Ora iso diarani apik nek ora enek wong elek. Ora enek diarani elek nek memang enek apik. Memang yang ngono kuwi. Tapi ya kadang-kadang ya memang pangeran iki gawe kadang-kadang ya di walaupun secara di logika kadang-kadang ya masuk akal, tapi nak mbok pasrahne ya piye wong tak pangeran gawe. Ya wis ngono kuwi memang karepe pangeran kan ngono kuwi. Ya wis yo ndak usah dianone, ndak usah apa jenenge. Nemen-nemen ya. Kita itu tetap usaha, kita itu memang seorang hamba saya disuruh memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Tapi ojo mbok nemen-nemen nih, nak mbok nemen-nemen rumangsa kowe berhasil, salah ta. Nak merasa berhasil berarti nak ngono seakan-akan kamu sendiri itu adalah punya hak dalam melakukan kehidupan. Padahal enggak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Urip mati iki adalah kabeh punyane Allah. Khalaqal mauta wal hayata. Terus tabane liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wong urip mati kok ngene Allah. Lah nak tujuane urip mati iki nek ora mbok balekke ngene Allah adalah kamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Aja ngrumangsa awakmu itu iso mengatur kehidupan. Jangan sampai kamu merasa seperti itu. Wong ngatur awake dhewe iku ora iso. Ora iso ngatur awake dhewe ora iso. Nek arep percaya jajalan. Aku engko pokoke ngisingku jam semene. Iso apa ora? Wong ngising ku awake dhewe ora iso apa meneh kok ngatur donya. Ngatur dhewe iki ngising, aku engko ngisingku jam semene punjul semene. Kira-kira kowe mara ning WC iso metu apa ora? Kadang ora dijarak malah kebelet ngising. Ngatur awake dhewe ora iso lho, kaya ngrumangsa awake dhewe iki paling pinter. Wis ora mungkin urip kok. Ngatur awake dhewe iku ora iso. Iku padahal sing barang sing ketok ning doir njaba ora iso. Apa meneh kok barang wis menjero ning awak. Jajal sego iku nek mlebu liwat gorokan
Iso ora ngira-ngira wah iki enek apa jenenge, enek racune ndang tak tokne napa ya iso. Wis ora kadung mlebu ya wis mbuh kan ngono ta akhire. Wis mlebu nek kokone arep dadi apa ya wis mbuh urusan pangeran kan ngono ta. Wong urip ngatur awake dhewe ora iso rumangsa paling pinter. Kok ya iso men tekene gitu. Malah ditambahi we liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anak rumangsa dadi wong aja ngrumangsa iso ngatur urip, ngatur mati. Ora usah. Itu tujuannya apa? Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi amal kamu itu sampai berapa gitu. Wahwal azizul ghafur, dan dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Gak usah mikir makom-makom. Nah, nek biasane ngomongan wah makommu munggah-munggah. Ora usah mikir munggah-munggah. Gak usah munggah ke makom-makom. Butuhe kita pokoknya dadi hamba seorang hamba yang manut perintah, ngedoi larangan, wis ngono tok wis paling penting. Usah arep kowe ting makom apa wis gak penting. Urusannya pangeran. Haknya pangeran. Kelasnya. Nah, ora kuwi kelasnya pangeran iki gak urusan. Kita enggak usah bergaya ala apa sih mereka yang senengan munggah ke pangkat. Alah, rasa penting. Gak usah munggah ke pangkat. Awake dhewe butuh ngene iki. Itu adalah karena yang diperintahkan Allah fathuli fi ibadi. Siapa kamu masuklah dalam hamba Allah, itu perintah Allah. Sudah nggak usah mikir kowe nggon peringkat ngisor apa to dhuwur mukarrabin atau memang alah ora usah dipikir-pikir. Gak penting itu. Itu urusan pangeran maksudnya gak penting itu urusannya. Iya. Arep pangeran di posisi menjadi paling bawah tukang sapu apa tukang apa jenenge ngepel apa dadi tukang dhuwur orang nggak punya hak, kita nggak punya ya, yang penting kita itu diakoni menjadi seorang hamba Allah. Ya sudah itu saja wis. Ngarep peringkat ning ndi ra usah. Lha bareng aku kaya ngene iki aku. Aku pamane ana wong duwe keramat contone ya, keramat ngene iso ngene. Aku gak pengen belas. Lah pengenku apa? Pengenku aku nek iso pokoke tetep aku diciptakan Allah menjadi seorang hamba Allah yang bisa mengabdi. Wis ngono tok. Nah iso malah ora usah duwe keramat ngono ku ora iso, aja ngaku. Keramate wis mau, keramat cara aku wis keramat kowe. Agek duwe ati, merasa diri kita itu ada menjadi seorang hamba dan bisa istiqomah menjadi seorang hamba. Itu termasuk keramat, itu termasuk kemuliaan Allah yang diberikan kepada Allah kepada kita. Wis ku nak cara aku keramat paling tertinggi itu. Masalah harmi somi beras misal gak penting turun ora seneng. Gak seneng campur banget. Gak seneng campur banget kemudian. Yang penting bisa mengabdi pada Allah SWT itu paling saya harapkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat kepada seorang hingga dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadil mulk atau surat Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud Tirmidzi. Hasan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Hadis muttafaqun alaih. Ada yang mengatakan 2 ayat itu cukup menjadi pelindung dari hal-hal yang tidak diinginkan pada malam itu.
Ada pula yang mengatakan 2 ayat itu cukup untuk mengganti qiyamul lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apakah dalam Al-Quran yang paling besar? Saya menjawab Munzir, ayat kursi. Kemudian beliau menepuk dada saya dan bersabda, semoga ilmu itu dimudahkan bagimu wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan ayat-ayat Al-Quran, dan di sebelumnya tadi ada surat Al-Baqarah yang dianjurkan untuk dibaca di rumah agar rumah itu tidak seperti kuburan, dan setan juga akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Dan banyak juga orang-orang yang meruqyah itu biasanya memakai surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah wis dipilah-pilah oleh Kanjeng Nabi itu biasanya ta'awalu Baqarah, kalau kamu beli pun terus tambahin surat kursi tengah-tengahnya, terus akhirnya itu adalah akhir kaililah wa bisa bawa terus tampilah. Jadi nek sponsor kuwi padha karo maca surat. Wis ngarep tengah wae bulu. Lah daripada rapal komplit kan kapal komplitnya ngono kuwi. Rumah di sini bisa dikiaskan rumah yang memang ada di dalam hati kita agar bisa tidak diganggu oleh setan, atau ya rumah ya memang rumah seperti ini. Ya rumah-rumah asli ini kan gitu toh. Kanjeng Nabi kan gitu. Lata jalu witakum kuburan. Jadi jangan kamu jadikan rumah ini ada sebagai kuburan. Mbok yo rumah ini tetap tinggal sholat. Kan dulu gini. Itu kan banyak sahabat itu kan saking banyaknya orang yang hadis yang mengatakan jamaah itu ada saking utama nih, akhirnya sholatnya kuwabe ring jero masjid. Akhirnya Kanjeng Nabi mengatakan seperti itu, ya aja ngono kuwi gitu. Kowe sholat masjid ya masjid, nak sholat wajib. Akhirnya sholat sunnah itu mbok sing apik dilakoni ning omah. Sebab omah ya butuh tinggoni sholat. Zaman sahabat malah anu neh, ada seorang sahabat itu adalah nak ngatur Kanjeng Nabi mbok nggih jenengan yen kula. Lah napa? Kepengin griya kula damel salat kae jenengan. Ini paling bagus. Jadi nek enek itu ada yang paling bagus, nek enek istilah wong alim atau wong wis wong saleh lah istilahnya, dolan ning omah mbok ya diaturi salat, walaupun salatnya salat sunnah. Itu kan Kanjeng Nabi juga pernah salat sunnah itu pakai jamaah. Padahal sholat sunnah itu nggak ada disarankan untuk jamaah, nggak ada. Tapi Kanjeng Nabi dijamaai, dimakmumi ambek sak keluarga. Kanjeng Nabi yo kersa-kersa ae. Berarti nek ngono piye? Sholat sunnah itu boleh saja pakai jamaah. Cuman nggak dianjurkan. Hanya boleh. Pernah dengar itu kalau sholat sunnah yang istilahnya boleh jamaah itu duha sama tahajud atau tarawih itu. Pokoknya sholat sunnah itu boleh saja jamaah boleh. Alasannya kenapa kok diperbolehkan? Itu hanya istilahnya memberikan sebuah pengajaran Islam. Kayak ngajarke wong sing ora tau nglakoni gitu ya. Ora tau nglakoni itu boleh-boleh saja. Harus sholat saja jamaah boleh. Dan nek ora dibarengi ngono lek terus ora iso ngomong carane. Nah, terus ya pakai jamaah boleh enggak boleh? Boleh saja. Cuman sing apik iku salat ning omah dhewe sendirian sing apik gitu. Nah, kepengin ajak keluarga ya monggo gitu.
Oke, sholat sunnah itu sing apik malah ning jero omah gitu loh. Intinya gitu. Nah, sholat wajib ning masjid sing apik. Ya padha karo kaya sedekah to. Sedekah iku nak sunnah iku sing apik piye? Sirri, dirahasiakan. Tapi nak sedekah bentuke wajib kok zakat, apik jariyah supaya dina tengah mengakeh. Ya kuwi mau padha kuwi. Salat itu wajib gen dina tengah. Nah, sunah kuwi adalah kena ngilangi rasa takabur atau ngilangi riya, takabur ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Tiba-tiba ada yang datang pada saya dan dia langsung mengambil makanan dengan tangannya. Maka segera saya menangkapnya dan saya katakan, sungguh hal ini akan saya laporkan kepada Rasulullah. Orang itu menjawab, sungguh saya ini orang yang sangat membutuhkan. Saya mempunyai tanggung keluarga yang banyak, sedangkan kemiskinan yang menimpaku sangat berat. Maka dia pun dilepaskan. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan tawananmu tadi malam? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan beberapa beban kemiskinan dan keluarga yang banyak, lalu saya kasihan padanya sehingga saya lepaskan dia. Rasulullah bersabda, ketahuilah, dia telah berdusta dan dia akan kembali. Aku pun tahu bahwa dia akan kembali sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah, sehingga aku mengawasinya. Pada malam kedua, tiba-tiba orang itu datang dan langsung mengambil makanan dengan tangannya. Lalu saya katakan kepadanya, sungguh saya akan melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Dia menjawab, biarkan saya karena saya sangat membutuhkan dan saya menanggung beban keluarga yang sangat banyak. Saya tidak akan kembali. Maka saya pun mengasihinya dan melepaskan orang itu lagi. Ketika waktu pagi tiba, Rasulullah bertanya pada saya, wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat tawanmu tadi malam? Saya menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan kebutuhan dan beratnya beban keluarga. Maka saya mengasihinya dan lepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Maka saya awasi dia untuk ketiga kalinya. Orang itu pun datang langsung mengambil makanan, lalu saya menangkapnya. Kemudian saya katakan padanya, kamu pasti saya laporkan pada Rasulullah SAW. Dan ini adalah kali terakhir kamu pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan kembali. Orang itu berkata, lepaskanlah aku, karena aku akan mengajarimu kalimat-kalimat yang dengannya Allah tidak akan memberi manfaat kepadamu. Kalimat-kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu. Saya bertanya, apa itu? Dia menjawab, apabila kamu menuju tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya dia adalah penjaga dari Allah yang akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu sehingga kamu masuk esok pagi. Maka saya lepaskan. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan tawananmu tadi malam? Aku menjawab, dia mengaku bahwa dia telah mengajariku kalimat yang karena Allah memberi manfaat kepadaku, oleh sebab itu saya lepaskan. Beliau bertanya, kalimat apa itu? Aku menjawab, dia berkata pada saya, apabila kamu menuju tempat tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga kamu mengkhatamkannya. Dan dia berkata kepada saya bahwa itu suatu penjagaan dari Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sehingga kamu esok hari pagi. Maka Nabi SAW, ingatlah, dia telah berkata benar padamu, padahal ia adalah tukang dusta. Tahukah engkau siapa yang engkau mau bicara 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Saya menjawab, tidak, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setan mengajarkan pada Abu Hurairah satu amalan bahasanya kan, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang
apabila kita membaca dari ayat kursi itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pagi harinya. Dan amalan yang diberikan oleh saat itu ternyata itu benar kalau Rasulullah. Tapi pertanyaan saya, kadang ada amalan-amalan yang memang itu kadang ada memang dari ayat Al-Quran yang tujuannya ya banyak hal, mungkin apa itu tentang keduniaan lah istilahnya ya, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi amalan-amalan itu yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya yang surat apa itu Ibrahim ayat berapa nanti untuk memikat seorang wanita, itu kan memang ayat Al-Quran yang diamalkan yang dengan tujuannya yang menurut saya tujuan salah, tapi kok bisa amalan itu dipakai seperti segitunya, padahal itu kan ayat Quran ya, Quran yang suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan tahu sendiri bahasa hadis itu anak indadoni abdi. Saya itu terserah keyakinan hamba saya terhadap saya. Kalau seorang hamba itu sudah yakin bahwa ayat ini adalah akan menjadikan efek yang sekian gitu, dan itu diyakini ya Allah nuruti wong kadung ngendikane piye anak indadoni abdi bi. Yo apa meneh kok ngono? Wong adat saja. Kowe aja rapi ngalor ngulon. Nah, kowe kok mesti ada efek negatifnya. Iku lho kadung wis keyakinan, iku lho tetep dituruti mbek Allah Subhanahu wa taala. Lah anak hadis kursi itu adalah anak indah doni abdi bi. Saya itu terserah keyakinan hamba saya terhadap saya. Menjajal al percaya terjangan mengkira terjadi. Kadung keyakinan masyarakat. Apapun yang dianukan wis kadung diyakini ya dadi. Tanpa ya hati saya kuwe anak indadoni abdi bi. Iku adat wis padha karo ngene ya. Contohnya saja itu banyak. Ora enek wong wani ning kene jenenge apa jenenge? Suro itu mantu kan gak enek. Tapi jajal nara percaya nantang wae jajal mantu dina wulan suro aja tak wani. Karena sudah semua mayoritas kaum Ngawi gampangane itu adalah menghindari bulan suro. Mbok terjang ya kena tenan ya usah macem-macem wae. Karena Allah Subhanahu wa taala kadung bersabda anak indadoni abdi bi. Tapi kowe nek nggon kulon yo malah ora aneh. Ning kono keyakinane suro itu bulan yang sangat bagus, mulia, makanya sudah tinggal mantu. Pokoknya yo dhewe keyakinan itu enggak bisa. Keyakinan itu kalah, adat itu kalah. Malah bahasanya itu adalah al-adah muhakkamah. Al-adah soal bahasanya apa sih? Usul fikih al-adah muhakkamah. Adat itu ada mengalahkan hukum. Nah, cara Mbah Mun adat muhakkamah itu nggih contoh aja. Kowe ning Ngawi, contohnya Ngawi. Wong lanang mbek wong wedok secara hukum iku hukume haram salaman ya. Tapi ning Ngawi iku nak dino apa jenenge? Bodo ya. Wong lanang dijak salaman wong wedok ora gelem. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Ayo ya. Akhirnya piye nang salaman wong lanang mbek wedok nalika bodo hukum ala wajib. Ngono lho. Jadi apabila hukum haram itu sudah diperbolehkan, maka hukumnya malah membalik jadi wajib. Kayak mangan batang, hukumnya haram. Tapi kalau kepepet piye nang? Oleh mangan, berarti nang mangan batang hukumnya olah wajib. Mbah Mun itu biasa.
Ning kono sareng ku haram salaman wong lanang itu. Tapi ya Mbah Mun yang ngetokne adat. Malah diceluk. Lho, kon moro munggah ning jaba. Do salaman mbek Mbah Mun wedok-wedok nutune. Sampai adate ning nggon adate wong wedok kuwi adalah padha salaman lanang wedok. Malah diceluk ora kok malah Mbah Mun ora nemoni ning nggon wedok gak malah diceluk. Ya salaman kabeh dolan sampe Mbah Mun. Itu adalah hukum. Jadi adat muhakamah. Adat itu akan mengalahkan hukum. Jadi hukum aja mbok kuati terus aja ngono kuwi terus gak oleh. Hukum itu kalah enggak ada. Gitu ya. Asal adat itu tidak apa sih? Menerjang hakikat istilahnya hakikat. Nah, syariat itu oleh dijek bisa diolah. Tapi nak hakikat nggak bisa. Tapi sekali nerjang hakikat itu adalah masalah. Tapi nama syariat itu bisa dirubah. Hakikat nggak bisa. Tapi hakikat kan anunya resikonya kan apa? Syirik resiko. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya. Lalu malaikat Jibril berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka. Sebelumnya ia pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini. Lalu keluarlah darinya malaikat. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Sebelumnya ia belum pernah turun ke bumi sama sekali kecuali pada hari ini saja. Lalu malaikat itu memberi salam dan berkata, bergembiralah atas 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebelummu, yaitu pembukaan Al-Fatihah dan penutupan Al-Baqarah. Tidakkah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata ketika malaikat Jibril dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal. Dalam riwayat disebutkan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Aman. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.